Intinya Iya. peluk aja agama kalian tanpa menghina agama orang lain gitu. Nah makanya Hei, udahlah. adekku, Maksudnya yang dengarkan saya. Dengarkan saya. Kalau agama Kristen itu baik-baik saja, tidak dipakai untuk memurtadkan umat Islam, ngapain kami ganggu agama yang kitabnya aja kayak gitu? Tanpa kami mengganggu kalian, tanpa kami kemudian membantah kalian, kalian sudah hancur, dihancurkan oleh kitabmu sendiri. Masalahnya, agamamu itu punya misi untuk mengkristenkan Indonesia. Itu amanat agung. Markus 16. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu perintah. Amanat agung dari gereja. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. No, maaf, kami nggak mau jadi murid kitab yang begitu kayak tadi itu. Kami nggak mau. Kami nggak mau memperbodoh diri anak-anak kami, keturunan kami menjadi Kristen. Haram kami menjadi Kristen keturunan kami. Siapa yang mau terjebak dengan buku yang kayak begitu? Itu alasannya. Bukan kami menghina, bukan. Bukan kami menghina. Kami mengupas tuntas. Ingat adik, kalau untuk mengetahui uang palsu atau uang asli, yang kita kupas itu uang palsunya yang kita bedah. Kalau kita ingin mengetahui ini kuman atau ini bakteri, yang kita teliti adalah kumannya dan bakterinya. Kalau kita ingin tahu ini kanker atau tumor, yang kita kemudian teliti adalah kankernya dan tumornya. Itu. Jadi jangan salahkan kami, karena agama kalian sendiri yang mau untuk dikoreksi, yang mau untuk dikulitin. Kenapa? Coba ini, apa bacanya ini? Ini bacanya apa? Alkitab. Alkitab ini nama lain dari Al-Quran. Ini kitabnya Nabi Isa. Ini Abdullah ataniya Alkitab wa ja'alani nabiyan. Kitabnya Nabi Isa. Tapi kalian tidak beriman kepada Nabi Isa. Kenapa kitab kalian yang dari barat ini memakai sampul Alkitab? Dari mana asalnya Kristen menggunakan kata Alkitab itu? Sampai-sampai Kristen lebih mahir menyebut Alkitab daripada kami sendiri yang punya kitab. Sementara Alkitab itu adalah nama lain Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kata Alkitab tidak ada di Bible aslinya, nggak ada. Tapi kenapa kalian pakai? Untuk menyamar-nyamar supaya banyak Islam awam yang bisa murtad. Itu tujuan kalian. Begitu adekku. Jadi kami tidak ada kemudian menghujat, menista, nggak ada. Kami mendudukkan perkara. Contoh tadi. Orang cendekiawan, orang yang punya ilmu di Kristen setelah tahu Yehezkiel 34 nomor 16 ternyata salah, mereka akan kaget. Orang yang berpikir di kalangan kalian akan berterima kasih kepada Bunda Rahma. Karena selama ini begitu jauh mereka disesatkan. Ternyata Pak Bom Bom itu harus dibinasakan karena Pak Bom Bom gendut. Bukan dilindungi loh. Mungkin Lembaga Bible Indonesia mungkin merubah gendut akan kulindungi. Karena rata-rata pendeta pastor sudah gendut makan perpuluhan. Padahal di situ dikatakan kubinasakan. Bahaya ini kalau pendeta yang gendut-gendut dibinasakan. Makanya dirubah menjadi kulindungi. Makanya yang gendut-gendut itu merasa dilindungi kayak Pak Bom Bom. Padahal dalil itu mengatakan dan yang gendut serta yang kuat akan kubinasakan. Kena Pak Bom Bom. Mampus. Supaya mereka bebas, dirubahlah Bible menjadi kulindungi. Padahal begitu dilihat original teksnya ternyata samad. Samad artinya kubinasakan. Pak Bom Bom itu sebenarnya kalau berdasarkan Bible sudah harus dimusnahkan itu. Gak boleh lagi dia tampil lagi di layar. Karena dalil kitabnya mengatakan yang gendut akan kubinasakan. Nah, Pak Bom Bom gendut gak? Gendut. Dirubahnya menjadi kulindungi supaya Pak Bom Bom dilindungi. Dasar koplak. Harusnya tiap tahun ketika kalian memperingati salib Natalan, kematian Yesus, Pak Bom Bom itu kalian salib. Tapi salibnya di tiang listrik yang tegangannya itu yang 7.000 volt ke atas. Supaya sekali naik langsung diaplikasikan Yehezkiel 34 nomor 16. Yang gendut akan kubinasakan. Nah, itu baru betul.
Oke. Termute deh, termute. Dibuka mute-nya. Ini kedengaran? Ya, baru kedengaran. Astaga oke. Ini kesimpulannya, semua yang Bang Zuma bilang itu benar. Oke, menurut apa teman-teman Islam, saudara-saudara Islam sama bunda siapa semuanya itu benar. Oke. Ya kan? Tetap berpegang aja di prinsip Islam kan. Kita juga gitu. Oke kan? Udah kan? Nah, aku Udah. mau tanya. Bang Zuma itu ustadz atau apa? Bukan. Atau apa itu? Terus apa? Saya penggiat dialog lintas agama. Oke. Nah, gini aku mau tanya. Dari pas aku lihat apa live-nya Bang Zuma tuh kayak apa ya? Ngomongnya tuh kayak tadi aja bunuh Yesus, atau semalam ada aku dengar apa kantong zakar Yesus apalah inilah. Maksudnya gini, Ada dalilnya, Dek. Ada dalil. iya, oke. Maksudnya gini, pendeta itu ngomongnya nggak gitu loh. Maksudnya attitude-nya nggak gitu loh. Jadi maksud lo pendeta ingin menjelaskan isi Bible dengan jujur? Bukan gitu, bukan di Bible. Maksudnya cara ngomongnya nggak ada pendeta yang tolol, apa botol, apalah Bang. Nah, coba aja suruh pendetamu ikut debat. Berani nggak mereka, Bang? Ada ini. Maksudnya kalau aku gini, Bang Zuma kan orang apa ya, orang besar lah gitu kan, bisa dibilang kan. Orang beragama itu kan harus apa ya, nggak usah lah Bang Zuma tololin orang kayak semalam apa jidat lebar, itu kan menghina juga kan, itu di Islam nggak diajarin juga kan menghina. Iya, Nah, betul. terus banyak juga pengikut Bang Zuma ini, banyak yang namain apalah Yesus apa ngewek sama apalah, itu kan dosa juga kan. Iya, Nah, tidak boleh. iya nggak boleh kan seperti itu. Dosa kan? Kayak banyak namanya Yesus ngewek sama apa, itu juga dosa kan. Kalau menurut Islam juga dosa kan. Nggak boleh. Menghina sembahan itu nggak boleh. Bukan menghina semua aja juga nggak boleh kan. Sesama manusia menghina juga nggak boleh kan. Iya. Tapi menyelamatkan manusia dari kesesatan boleh nggak? Iyalah, boleh lah. Nah, sekarang kalau ada orang melakukan sesuatu, misalnya menyesatkan orang, lalu itu dipenjara, boleh nggak? Enggak, kita kan ngomongnya soal Enggak, ateis. maksudnya orang-orang yang melakukan kejahatan, boleh nggak kita hukum? Boleh nggak dihukum? Orang-orang yang Orang yang melakukan kejahatan, iyalah, hukum lah sesuai. Itulah hukumannya bagi orang yang menyesatkan. Nah, di kata-katain Masih mending. Yesus juga begitu kok, sama orang di luar golongannya Yesus katakan anjing kok. Nggak main-main Yesus itu. Bahkan Yesus mengatakan tolol, mengatakan bodoh. Jadi emang begini sudah adikku berarti ya. enggak, kalau Bang Zuma ngomong gitu, banyak orang loh yang bakalan paling mulutnya nggak apa-apa nih gini-gini. Gitulah pasti mereka. Bukan saudara. Saya kalau coba ada nggak bahasa saya kotor sama adik ini dari tadi? Bukan sama saya, tapi sama. Iya, maksud saya ada nggak bahasa saya yang kemudian apa kasar kepada adik ini? Ada nggak? Kan saya bukan, kan dari tadi. Iya, saya tanya sama adik ini ada nggak saya kasar? Iya, bukan sama saya. Sama adik ini ada nggak saya kasar? Nggak ada. Nggak ada. Saya bahasnya bukan Nah, sama saya. yang di dalam Islam itu illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Kami harus tegas, kami harus keras kepada yang zalim. Kalau tidak, udah ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, Ajaklah manusia, berdiskusilah. Oke, itu ajaran Bang Zuma kan? Iya. Itu benar. Dengan cara Saya yang juga hikmat, dengan cara yang baik, kan gitu. Iya, menurut saya juga benar. Tapi ini banyak nih, dari sekian 9.000 orang banyak nih yang ini. Gimana itu?
Karena setiap malam mereka menyaksikan para penghujat-penghujat Islam. Nah, oke, saya penghujat atau enggak? Anda bukan penghujat. Nah, Bang Anda Zuma bukan juga penghujat. tadi bilang kan, berarti secara nggak langsung Bang Zuma bilang, aku nggak menghujat, makanya Bang Zuma juga nggak ngomong kata-kata kasar atau apa kan? Ya, harus kayak begitu. Penjahat dibalas dengan kejahatan, kan gitu. Orang baik masa mau dijahatin, kan nggak boleh. Nah, terus kenapa ini dibawa, berarti mereka nggak ikutin Bang Zuma nih? Ku bilang sama adik ini, ketika kita main bola, penonton itu kadang lebih pintar daripada pemain. Mereka ini setiap malam melihat saudara-saudara Oten berbagai macam model. Iya kan? Ada yang menghujat, ada yang datang-datang bahasa-bahasa binatang, langsung maki-maki, ada yang ngancam mau membunuh. Kan itu. Ini kita sedang berada dalam ruang debat lintas agama. Iya. Harus dimaklumi itu. Iya. Begitu cobalah kalau di Komal Kristen. Ya, di Komal Kristen bagaimana? Ada yang mencerminkan kasih? No, tidak ada itu. Udah lah. Siapa? Begini. Siapa Komal Kristen yang mencerminkan kasih? Bang, aku nggak ngikut. Nggak ada. Nggak. Aku aja ngelihat Bang Zuma aja baru kemarin tadi malam. Oh ya udahlah. Aku nggak, cuman ini aja penasaran sama, intinya gini, kayak Bang Zuma itu apa ya, orang, aku lihat nih orang besar, banyak orang ngikutin, terus mengajar tentang agama. Tapi kan di Islam nggak ada yang apa ya, tolol-tololin orang itu kan nggak ada. Makanya aku, kenapa? Berarti boleh dong gitu. Nggak boleh adikku, nggak boleh. Makanya. Ya, cuman masalahnya Al-Quran juga menggariskan ketika dikatakan berdebatlah dengan orang, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara dia. Yang dikatakan zalim itu apa? Ketika diajarkan data, diajarkan Bible, diajarkan Al-Quran, kita sampaikan secara akurat, dengan cara yang baik, dengan cara lembut, dengan sangat-sangat sifat yang sangat sederhana. Tapi ngeyel, malah maki, malah membantah, itulah orang zalim. Terkadang besi yang kita ingin luruskan, besi bengkok, memang harus ditempah dengan perkataan yang kasar, supaya besi itu lurus kembali. Sama seperti orang tua kita ketika mereka marah, kebun binatang keluar semua. Demi apa? Demi untuk memperbaiki anaknya. Gitulah yang terjadi di sini. Karena ini adalah diskusi lintas agama. Kalau mau yang bagus-bagus, pergi dengarkan ustadz yang lagi ceramah. Gitu. Jadi kita nggak boleh sensitif. Tapi meskipun demikian, saya mewakili anak-anak saya di bawah, kalau ada yang kurang pantas mohon dimaafkan. Oke? Mungkin ada tamu kita sapa dulu. Kang Mamet. Iya, malam. Bisa buka Karema? Karema? Iya. Apa itu Karema? Masa nggak ngerti Karema? Kamera. Hah? Saya nggak ngerti apa itu Karema. Kamera bang, kamera. Kamera tuh. Oh, berarti kamera itu Karema. Iya. Oh, itu belajar dari mana, Bang? Di plesetan aja, di plesetan. Itu jadi masalah. Tapi kalau Tuhan netek nggak jadi masalah. Lucu anta ini. Kalau Tuhan mau jadi bebong masalah. Ya kan, aduh gimana sih? Mau bertengkar orang ini. Gara-gara kami Karema aja ngamuk. Buka Ya, kamera. Ngamuk. Buka kamera. Buat ngamuk. Buka aja kamera. Susah kali. Buka kamera, habis itu kita diskusi. Emang kalau nggak buka kamera nggak boleh diskusi? Dipersyaratkan sama teman-teman kita di bawah bang untuk buka kamera, biar kita saling menjaga marwah kita sebagai anak Indonesia, kan gitu. Tujuannya buka kamera supaya apa? Kayak adik kita ini coba lihat. Enggak, percaya diri, ganteng, Tujuannya supaya apa? beliau mau bertanya,
santun, beliau Yang saya berdiskusi. tanya tujuan Kamu apa? naik ke sini kayak orang-orang sudah tensian duluan, gimana? Ini apa yang tensian? Ya Saya udah buka bertanya. kamera. Biar kau nggak menghujat. Ya, buka kamera supaya tidak ada keluar Saya cuma cacian. bertanya tujuan buka kamera itu supaya apa? Supaya Anda merasa segan untuk menghujat. Loh, Gitu siapa yang loh. mau menghujat? Ya, buka kamera kalau gitu. Loh, kan saya nggak menghujat. Iya, buka kamera kan belum terjadi perdiskusian kita. Saya kan nggak menghujat, kan Anda sendiri yang terbawa. Udah perasaan. kalau nggak mau. Saya hitung Kalau sampai nggak mau, 3. nggak usah. Saya hitung sampai 3. Namamu aja sudah menghujat itu. Tidak ada orang Kristen bernama Mamet. Itu sudah penghinaan sebenarnya. Tapi aku mau tanya, dari tadi aku lihat Bang Zuma tuh apa? Kayak banyak lah yang ngerti tentang Alkitab kan. Nah, aku mau tanya, itu semua isi Alkitab itu Bang Zuma udah baca atau gimana? Kayak Bible. bukan. Saya 2008 saya dek belajar ini. Ini Maksudnya penuh sudah semua? catatan. udah Ya, tamat. alhamdulillah saya udah tamat baca ini. Nah, terus gimana? Saya tidak berani membahas ini kalau saya tidak paham Ya, isinya. ya makanya aku nanya. Soalnya Bang Zuma banyak. Ada bos muda ya. Nah, Berapa ini? gini Bang, Bang Zuma nggak kepikiran nyoba ini. Iya, saya tolongin kerja di sini. Air dimasukin gitu. Ayo. Di mana ini? Ada suara. Jadi Kurang baru. udah nggak nyambung sama yang sudah lain bahasanya. Yang naik kan siapa? Iya, gimana pertanyaannya? Bang Zuma nggak kepikiran nggak kalau apa? Kayak apa lebih dalam lagi gitu belajar itu, terus apa ya? Kayak bandingin gitu, bandingkan sendiri. Soalnya gini, yang kalau Bang Zuma buka apa live kayak gini, debat kayak gini, nggak ada yang bakalan menang sama Bang Zuma gitu. Yang bakalan kalahin Bang Zuma aja itu ya Bang Zuma sendiri gitu. Kayak aku juga mau apa? Mau lihat lah. Kalau kayak gimana ya? Kalau Bang Zuma misalnya lebih belajar Alkitab lagi kayak sekolah Alkitab, tapi bukan masuk Kristen gitu. Cuman belajarnya aja, terus pas selesai itu Bang Zuma bandingin gitu. Aku juga mau lihat gitu. Kalau Gini adekku. Ini secara manusiawi ya. ya, Kenapa orang itu sekolah pendeta? Ada ending akhir. Apa itu? Bisa menghidupi keluarganya dari sekolah pendeta. jadi Kan pendeta. itu. Ya. Berarti orientasinya bukan mencari ilmu. Ada orientasi. Ada Maksudnya bukan, aku bilangnya bukan orang lain, maksudnya Bang Iya, Zuma kan cari, nggak, tunggu, Bang Zuma kan dibuka ini tuh buat nyari yang bisa apa ya, debat sama Bang Zuma kan gitu kan. Nah itu nggak bakalan ada Bang yang ngalahin Bang Zuma gitu. Soalnya ini, nah terus coba aku Padahal Bibelmu yang dibawa itu loh. nyaranin, Materi yang dibawa itu Bibelmu loh. Berarti yang menjadi lawan kalian tuh Bibelmu sendiri. Simple. Lanjut. jadi maksudnya lanjut. gini, kalau Bang Zuma mau apa ya, debat terus bandingin itu, coba deh masuk lebih dalam lagi. Terus kan Bang Zuma di Al-Quran itu udah emang ini kan ya. Ini, Saya kurang apa lagi tentang Bible ini? maksudnya Saya kalau saudara adikku, saya kalau diskusi dengan pendeta, pendeta yang tanya sama aku itu tertulis di mana? Berarti saya lebih dalam daripada pendeta. Coba ada seorang pendeta bernama Leon Yehuda. Itu diskusi dengan saya ditertawakan loh. Apa kata beliau? Itu tertulis di mana? Itu tidak ada di Bible. Tidak ada di Bible. Itu tertulis di mana? Sambil tertawa terkekeh, dia tertawakan aku. Ternyata jelas tertulis di dalam Matius 24,
nomor 27, 28, 29 sampai nomor 31. Seorang pendeta ngaku S2. Bang Suma yang ngajarin. Berarti Bang Suma lebih dalam pemahamannya terhadap Bible daripada mereka yang hanya fokus untuk berkhotbah, mendoktrin, mendogma dan pungut perpuluhan. Itu fakta. Sekarang apa tujuan saya mempelajari ini? Bukan ekonomi, bukan uang. Semata-mata karena saya cinta kepada saudara saya Kristen. Kalau saya mau cari uang bukan di sini, saya pengusaha. Saya seorang pengembang, saya developer, saya bisnis properti, saya punya wisata milik sendiri yang menghasilkan cuan setiap saat. Nggak perlu kayak gini begadang sampai mata merah. Kalau bukan karena cinta sama Kristen, ngapain coba? Saya pakai masker, mau terkenal. Kenapa pakai masker? Kalau saya mau terkenal, buka ini masker supaya dunia tahu. Tidak, saya karena cinta sama kalian. Nah, makanya Bang Zuma ada yang belum mengerti di situ. Oke, terangkan ke saya. Nah, ini menarik. Silakan. Dari tadi, maksudnya yang kayak apa ya? Kan dari tadi Bang Zuma kayak suruh bukan ke saya sama orang-orang yang masuk sebelumnya tuh nyari dalilnya, nyari ininya, iya kan? Iya. Nah, kenapa nggak Bang Zuma aja sendiri yang itu? Nggak usah disuruh cari gitu. Saya kan sampaikan ke dia. Kan Bang Zuma udah hafal semua itu di dalam Alkitab. Iya, kayak tadi saya minta kemudian beliau kemudian membaca dalil di dalam kitab saudara terkait dengan materi yang tadi kan. Kan itu tidak salah. Karena ketika saya ingin menyampaikan ke beliau itu minta turun kan Bapak itu tadi. Ya, buka kamera, silakan Bapak buka di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Silakan Anda buka di dalam kitab Mazmur 91 dari 1 sampai nomor 16. Kalau saya jelaskan itu, bagus kalau saya ini didengarkan. Kan tidak didengarkan. Malah dibantah-bantah. Gini, kalau dari secara pandang saya ya, Bang Zuma itu kayak secara nggak sadar juga apa ya, membuat orang Kristen lebih cinta sama Tuhan Yesus gitu. Ya, silakan. Gitu. Tidak apa-apa. Tidak masalah pun. Tidak masalah. Makanya saya bilang dari tadi kan. Tidak masalah pun. Halo, Assalamualaikum. Kemana itu? Itu Bang Zuma. Maksudnya itu biar dia baca sendiri. Biar Bang Zuma dikatakan ngarang-ngarang. Pintar Abang Kuri. Harus paham. Kalau Bang Zuma menjelaskan dengan kata-kata Bang Zuma, batas pendeta bilang mana datanya, bacalah sendiri. Jadi Anda jadi fitnah, dan jadi ngarang. Anda harus paham itu. Betul sekali Abang ini. Jadi tidak jadi salah paham. Tidak dengar-ngarang, harus pintar dong. Iya. Satu. Dan luar tujuannya biasa, dia itu maaf dek, saya ini Islam ya, bukan saya mau menjatuhkan Kristen. Kenapa dia bilang Bang Zuma sayang sama orang Kristen? Biar dia paham, biar dia sadar bahwa betul itu sekali. ajarannya tidak benar. Bisa saya bilang tidak benar sesuai dengan kitab Anda, bukan ngarang. Pintar sekali. Saya ini asli Lombok, Islam. Oh, Masya Allah. Harus bisa mengerti dan memahami. Itu ngerti. Itu deh ya, maaf bukan saya membela Bang Zuma. Kita ini mikir akal sehat. Seperti Anda melotos, kenapa Bang Zuma tidak jelaskan? Alhamdulillah Bang Zuma suruh baca sendiri. Biar dia tidak menyalahkan Bang Zuma, tidak bilang ngarang. Tolong dipahami itu dek. Iya. Hanya itu saja, terima kasih, semangat. Semoga saudara Kristen juga sadar. Selamat atas perjuangannya Bang Zuma. Assalamualaikum. Sama-sama Abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi, Bunda Rahma, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar bener Guru Unda, Masya. Enggak Bunda, itu dalam ilmu jiwa. Dalam ilmu jiwa Bunda ya. Ada orang itu yang tembus pandangan untuk melihat orang yang hatinya itu mudah untuk dapat hidayah gitu loh. Contoh Al-KTP, betapa banyak orang yang
menghujat, tapi saya melihat di mata beliau itu dia itu ada keseriusan gitu loh. Tapi itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Ilmu jiwa itu belum tentu benar, tapi 80% itu orang yang bisa ngerti ilmu jiwa itu terkadang benar, Bunda. Tapi kata lo dudui. Mohon maaf, lanjut. Aduh. Oke, silakan Saudara Mamet buka Karema. Dibuka Karemanya Bang, biar kita diskusinya asik. Ayo. Halo Bang, kedengaran? Iya, kedengaran. Silakan buka Karema. Udah Bang, ini apa udah 1:30 di sini kan. Cuman satu aja aku mau bilang. Kayak apa ya? Aku suka aja dengan Bang Zuma, semuanya tahu gitu. Alkitabnya juga jago juga. Kayak tapi apa ya? Kayak yang ngomong-ngomong apa? Kayak Kristen apa bukan kayak Yesus menghina gitu tuh, mohon ditegur lah, kayak apa viewersnya Bang Zuma. Soalnya gini kan, kita di Indonesia tuh negaranya apa ya, Bhinneka Tunggal Ika kan, biarlah kita ini jadi satu lah, biar nggak, kita kan juga di Islam juga diajarkan pasti damai itu indah kan gitu. Itu aja sih. Kalau soal pengetahuan Bang Zuma tentang Alkitab itu aku akuin mantap, jago. Soalnya makasih. Ya lebih ini kan, ada lebih ini dari ada pendeta kan. Aku juga banyak apa dapat pelajaran. Sudah lah Bang. Bang sudah lah Bang. Iya. Kasih sedikit ini pakai akal, Bang Handi. Coba masuk ke akal sedikit. Tadi dalil-dalil coba banyak pelajaran yang aku dapati dari ya udah. Iya. Kalau diizinkan Bang Zuma, saya yang edukasi 10 menit selesai ini. Nanti hatinya jadi keras lagi nanti. Enggak. Oke. Sesuai dengan. Oke, udah Bang, makasih ya. Iya, sama-sama. Ya, oke. Bro. Iya Bang. Kau nyaman nggak menjadi Kristen? Nyaman Bang. Nyaman. Dari segi apa ya kenyamanannya? Pertama. Ya nyaman aja gitu. Maksudnya udah nggak, kalau mau ditanya itu udahlah kayak abang nyaman di agamanya abang aja gitu. Oke. Gitu aja. Misalnya kau menyembah berapa Tuhan, nyaman nggak? Kau sembah Tuhan? Iya nyaman. Siapa itu Tuhan yang kau sembah? Tuhan Yesus lah. Nyaman nggak menyembah manusia? Nyaman. Bukan kalau kita nggak anggap dia manusia gitu Bang. Jadi itu udahlah, udah. Menurut kamu bro, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu Allah Tritunggal menurut umat Kristen. Saya nggak nanya itu. Dia kan punya jasmani dan rohani, anaknya Maria nih. Dia kan pernah jadi bayi tuh sampai dewasa. Dia manusia atau bukan? Manusia lah. Kayak manusia. Nyaman nggak menyembah manusia seperti itu? Dia bukan manusia secara. Tadi udah ngomong manusia, sekarang bukan manusia. Makanya dengerin Bang. Enggak, berarti kamu belum nyaman ini, karena kamu masih bentrok. Nyaman lah. Oke. Coba kau terangkan gimana bisa nyaman menyembah manusia? Kita bukan menyembah manusia Bang, menyembah Tuhan lah. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu diturunkan dari Allah. Saya nggak tanya dari mana dia diturunkan. Manusia atau bukan? Nah gini, Nabi Muhammad manusia atau bukan? Iya dia. Ya intinya gini Bang. Tidak ada umat Islam menyembah Nabi. Siapa ini? Handi Kak. Sekarang saya tanya sekali lagi. Berarti kau nggak nyaman ini. Kau persulit dirimu ngomong loh. Udah nyaman. Aku dengan iman. Nah kalau nyaman, kau harus jujur. Kau harus jujur bahwa Tuhanmu manusia, baru kau nyaman. Tapi kau nggak nyaman mengucapkan itu. Coba kau nyaman mengucapkan
Tuhanku adalah manusia. Nyaman nggak? Iya, Tuhanku manusia, Allah Tritunggal. Dari mana lagi tuh tambahannya? Udah, yang intinya itu udah dibahas tadi sama Bang Suma. Oke, sekarang terakhir nih, ya. Oke. Sesuai topik nih. Mungkin banyak. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Apa? Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Yang mati Yesus. Sebagai Tuhan apa manusia? Ya, kembali lagi Tuhan manusia atau ini maksud. Kembali Oke, lagi baik. pertanyaan yang Kamu nggak nyaman ini menjawab. Kalau kau nyaman, jadi cuman kau ucap mulutmu itu nyaman, Udah, tapi Bang, otakmu nggak nyaman. Saya ulang ya, mulutmu yang nyaman berucap, tapi otakmu nggak nyaman berpikir. Gini Bang, Sekarang terakhir nih sesuai topik. Yang membunuh Tuhanmu di tiang salib, pahlawan atau penjahat? itu udah diulang-ulang dari tadi Bang. Enggak, kau belum jawab tadi. Kau belum jawab. Pasti kalau aku jawab penjahat, pasti abangnya ngomongnya berarti penjahat membebaskan. Enggak, saya nggak mau kesana aja. Kau jangan membebani pikiranmu dulu. Katanya nyaman. Orang nyaman itu enjoy berbicara. Yang membunuh Tuhanmu Bang, itu. aku tanya Ini terakhir. Yang membunuh Tuhanmu orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Orang jahat, ya sudah. Ya. Gini, Ya. abang manusia kan. Nah, abang juga punya hati, punya cinta kan. Ini aku bermain kata ya. Kalau abang udah cinta sama istri atau cewek lah. Kenapa kau lari kemana-mana ngomongnya? Kau nggak nyaman Bermain ini kata, bicara. Bang, bermain. Saya orangnya Intinya kalau tegas. abang Kau udah kalau cinta bicara, sama agama abang, saya udah, waktunya dikit. Kalau kau pasti mau abang bicara, nyaman. kau bicara yang nyaman. Kau nggak nyaman bicara, bro. Dari Katanya mana mau hidup kau- nyaman. Dari mana kau tahu aku nggak nyaman, Bang? Buktinya lain yang kau ucapkan, lain yang kau pikirkan. Iya, aku pikirkan itu, udah aku jawab. Apa aku pikirkan tadi kok Tuhan dibunuh kan gitu? Coba kau tanya apa yang kau pikir aku nggak nyaman, coba apa? Oke, baik. Pasti kau nggak nyaman menjawab nih. Nah, Siapa Tuhannya Bunda Maria sekarang? Tuhannya Bunda Maria, Siapa? Yesus lah, Siapa anaknya Bunda Maria? Yesus. Jadi Tuhannya Bunda Maria adalah siapa? Ya Yesus Sebagai anak atau sebagai tetangga? sebagai Tuhan. Anaknya Bunda Maria siapa? Dia itu bukan anak asli dari Bunda Maria, Bang. Loh, memang Itu Yesus keluar dari Kudus, rahim Bang. siapa? Yesus keluar dari rahim siapa? Iya dari Maria, tapi kan Nah, Iya, yang dari- keluar dari rahim Maria, anak Dari asli Roh Maria Kudus, atau Bang. dengerin. Yang keluar dari rahim Maria, anak asli Maria atau anaknya tetangga? iya dari Maria kan, anak Maria. Berarti anak asli Maria Yesus, Dia betul? melahirkan Allah Tritunggal, Bang. Melahirkan Jadi Maria melahirkan dari Roh Kudus. tiga apa satu? Apa? Maria itu melahirkan, siapa namanya yang dia lahirkan? Ya Tuhan Yesus, siapa lagi? Berarti waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Maria? Ya Tuhan Yesus, maksudnya? Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Yesus? Tuhannya Maria. Iya. Dengerin ya. Saya katanya mau nyaman. Siapa? Wah, aku bingung bukan Tuhannya? nyaman, Bang. Ya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Yesus? Tuhannya Maria. Iya. Iya Bapa yang ada di surga lah. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Nah itu kan yang nggak ngerti, yang nggak. Nah, sekarang kau jawab lah, jangan ya katanya mau nyaman. Ya, Siapa nama Tuhanmu? nama Tuhanku, Iya. Tuhan Yesus. Iya, siapa nama Tuhannya Maria? Nama Tuhan Maria, Iya. ya Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Berarti Tadi dia bilang bapak. Jadi Tuhannya Maria, anaknya kan- Maria. Kan dia itu diturunkan dari Bapa, dari Allah. Enggak. Tuhannya Maria tadi siapa? Kalian kan nggak percaya itu, aku percaya itu sebagai Kristen. Bukan masalah percaya nggak percaya, saya bikin nyaman
mulutmu itu supaya nyaman di otakmu gitu loh. Terakhir nih. Diputar-putar bang pertanyaan lu bang. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Ya. Oke. Jadi Tuhanku adalah anakku, kata Maria. Kata Maria. Maria nggak. Ya Ya Maria kan pernah berkata merawat Tuhan. Kalau Tuhanmu anakmu, yang dirawat. kalau anakmu itu diturunkan oleh Roh Kudus, ya iya, berarti Allahmu. Kan enggak. Berarti Maria melahirkan Itu Tuhan hanya gitu kan. terjadi hanya pada Yesus, Bang. Menurut kamu yang ciptakan Maria siapa? Ya Bapa, Bukan Yesus. bukan. Iya, bukan. Jadi Yesus bukan pencipta. Maksudnya, Bang, Maksudnya kau nggak nyaman lagi. Katanya mau nyaman. Yesus pencipta lah. Ya berarti Yesus ciptain Maria. Iya, Jadi anak ciptain ibu. iya. Itu nyaman nggak tuh berpikir kalau gitu? Itu pencipta itu Allah, Bang. Tadi katanya Yesus. Nah, Yesus itu diturunkan sebagai Berarti Yesus bukan pencipta. dosa-dosa orang yang berdosa. Enggak, Yesus pencipta atau tidak? Kok diulang lagi, Bang? Diulang lagi lah. Kau kan karena nggak nyaman. Saya bikin nyaman dong. Yesus pencipta atau tidak? Udahlah, gini, Bang. Aku nyaman sama Kristenku, kau nyaman sama Islammu, gitu aja. Kau nggak nyaman. Lain di otakmu, lain kau di hatimu, lain tuh perlu di mulutmu. Ya. Bertentangan. Gini, Bang. Ya, gini aja. Kau bilang aku nggak nyaman dari mana? Emang kau yang... Karena kau nggak konsisten berbicara. Berarti kau nggak nyaman. Coba kau konsisten ya. Coba sekali lagi kita mulai ya. Konsisten apa enggak nih? Kabur kan? Siapa yang kabur? Nah, sekarang siapa yang ciptain Maria? Bapa. Bukan Yesus. Iya. Nah, sebelum diturunkannya Yesus kan? Enggak, yang ciptain Maria Bapa atau Yesus? Ya, Allah dalam wujud Yesus. Kau nggak konsisten, kau nggak nyaman. Maksud bukan nggak konsisten, nggak nyaman, Bang. Cuman kasih pilihan dua, yang ciptain Maria A Bapak B Yesus. Iya, Yesus. Oke. Nah, Yesus. Iya, terus? Berarti anak ciptain ibu. Iya, oke. Terus? Ya udah cukup. Nah, oke. Aku nyaman kan? Ya, nggak apa-apa. Nyamanmu begitu, nyamanmu membuat semua terus terbuka di sini bahwa kenyamananmu itu semu. Bukan tidak gitu. masuk akal. Udah selesai, cukup. Anak ciptain ibu, cukup. Iya, oke. Gitu menurut kalian, kalau menurut kita lah. Lo kau yang ngomong tadi, anak ciptain ibu. Iya, aku iyain aja. Karena pertanyaan iya. Katanya mau nyaman. Udah itu aja. Ya udah cukup ya. Makanya aku bilang kan, kau nyaman aja di Islammu, cintai agamamu, aku cintai agamaku, gitu. Terus nggak usah saling hujat lah. Iyalah, yang ngomong hujat siapa? Enggak, bukan kau. Maksudnya agamaku Kristen sama agama Islam itu rukun aja lah gitu. Saling memeluk. Emang siapa yang berantem? Nggak ada yang berantem, rukun kok. Bukan kau. Ada. Rukun kok. Buktinya Indonesia mana-mana aja kita rukun kok, toleransi baik-baik saja kan. Kan Anda kau- berada di tengah umat Islam pasti nyaman kok. Iya kan kau nggak lihat. Aku lihat, aku nemuin. Di mana itu? Apa itu? Kasus Nah, apa? aku cuman mau nyampein aja kalau ada apa orang-orang Nggak usah kau di sini. jadi guru di sini. Bukan Nggak usah menjadi jadi guru. karena kau belum nyaman. Gitu loh. Udah cukup lah. Bukan menjadi guru, Bang. Maksudnya kalau ada yang saling hujat itu udahlah. Soalnya nggak enak dilihat. Bisa jadi perang antar saudara itu, antar Kau yang Indonesia buka. Kan nggak enak gitu. Kau mau buka peluang loh. Nggak boleh ada perang, nggak boleh. makanya. Ya kau yang memulai loh itu. Kok saya yang mulai? Saya yang Barusan kau bilang bisa jadi ada perang. Nggak Iya, boleh kalau berstatement kayak gitu. hujat gitu, Siapa yang hujat? bukan kau. Itu siapa? Bang Ya, Handi. silakan tadi. Bang nggak tahu. Mungkin gini maksud siapa ini Hosil ya. Iya, Dia itu mau nasehatin saudara seimannya itu nggak berani. Kayak penghujat Ciki Amit yang sekarang mulai redup, Edis, terus lagi si Pipis Kucing itu. Ada Iya, lagi banyak lah para penghujat itu yang suka menghajat ajaran gitu-gitu ajaran lah. Islam.
Dia mau nasehatin saudaranya nggak berani, tapi dia nasehatinnya di sini gitu. Karena mereka itu kan suka menghujat tuh, suka menghujat Ya. Islam kan. Maksudnya nggak usah lah kita ketika mereka naik komal Islam, berani menghujat juga di sini. Kita melawan, kita membalas, kita bereaksi kan gitu ya. Nah Iya. seperti itu. Dia mau nasehatin temannya, dia nggak berani, takut diusir gitu kan. Maka dia nasehatinnya di sini gitu. Saya bantu Anda jujur aja ngucapin bahwa Anda lagi nasehatin saudara seiman Anda yang suka menghujat ajaran Islam gitu ya. Bukan cuman saudara seiman aku, kayak ya semua lah gitu. Karena banyak di semua saudara seimanmu udah nggak usah diperpanjang lagi, udah kelar itu. Udah, kami hargai Kristen itu. yang menghujat Islam tuh, ada Islam yang menghujat Kristen, itu nggak usah lah gitu-gitu. Ya makanya saya lagi ngasih tahu teman-teman Kristen yang suka menghujat, dengarkan temanmu sedang menasehati. Gini. Gitu. Nah, udah cukup Bang, udah nggak usah diperpanjang lagi. Kalau Cukup, nggak kami ada paham. saling hujatan gini, hari raya Islam kita ke sana, hari raya. Jangan ada hujatan, udah dibilang. Makanya saya juga udah bilang sama teman Kristen yang suka menghujat, tolong dengarkan pesan nasihat temennya di sini gitu. Saya udah bilang, nggak usah kita perpanjang. Dari tadi Bang Zuma melayani Anda dengan baik, saudara kami juga melayani dengan baik. Teman-teman Kristen yang datang baik-baik kami sambut dengan baik. Teman-teman yang datang tidak baik-baik kami juga sambit gitu loh. Jadi semuanya insya Allah kalau ajaran Islam itu paham dengan siapa dia berbicara. Jadi gitu ya Bang ya? Oke? Ya. Makanya Bang mau pakai apa makannya kita? Turun lah, udah turun. Dari tadi aku mau Dah gitu ya, selesai. Jangan diperpanjang lagi, udah dibantu juga dipermudah. Gimana itu Bang Juma? Katanya mau nyaman, tapi dia gak nyaman. Iblis kan sudah berjanji di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa aku akan menjadikan kesesatan itu terasa indah bagi mereka. Kan ada dalilnya itu. Aku akan menjadikan kejahatan menjadi terasa indah. Bahaya itu kalau sudah sampai level itu, bahaya. Sudah jelas kesesatan tapi merasa nyaman, nah itu yang bahaya. Ini yang minta permintaan, ya Allah ya Karim, 5.000 orang minta permintaan. Buka kamera enggak nih kalau naik? Ya silakan. Ya. Iya, wah mantap kali. Buka kamera. Pakai misongko. Sekali buka kamera. Keren. Bagus Bang, bagus. Katepi Pak, katepi Bang, pakai kacamata belum? Kacamatanya nggak dipakai. Atau pakai helm Bang, helm baru pasang kacanya gini. Ya buka dulu maskernya, biar aku buka masker saya. Nggak perlu kayak mau bertengkar aja. Ya Ayo, udah. kita bahas Santai lah, ini. Kak. Lanjut. Santai aja Bang, santai. Kau aja nggak buka masker. Kok jadi merepet? Ya, Abang sudah di sini, kita mau diskusi. Dirimu yang duluan merepet, makanya saya repetin balik. Apa nih? Mau diskusi nggak? Atau mau berantem? Silakan, mau berantem juga ayo. Serius itu? Serius. Yakin? Yakin. Kamu jago? Jago. Ya, aku nanti cari lawanmu ya. Nanti aku cari lawanmu ya. Teman-teman ada gak yang jago dibawa? Coba yang jago dibawa ada nggak? Tunggu dulu. Diam dulu. Ada nggak yang jago dibawa? Tulis saya jago. Coba tulis di bawah saya jago. Coba. Bilang aja. Aku jago. Itu ada Pak ya Otman ada di bawah lawanmu. Di bawah Bang. Ada banyak Bang. Kamu bilang kamu jago. Iya, saya tanya, Anda jago? Anda bilang saya jago. Di bawah ada yang jago. Anda di bawah juga jago. Nanti jagoan sama jagoan, Bang. Jagoan sama jagoan.
Saya kan cuma nanya. Yang kalau kau nanya, ayo. Bukan saya yang mau berantem, saya menanya. Anda mau Ya berantem? udah, kalau kau nggak berani, ya udah lupakan saja. Saya bukannya mau berantem, saya tanya. Anda jagoan? Ya Anda berani. Bukan saya nggak berani. Muka Ya, kalau kamu nggak berani, menakutkan nggak usah kayak gitu. bahas. Kalau nggak berani, gimana? Maksud saya, kalau Anda jagoan, saya carikan lawan gitu loh. Kalau Anda nggak berani, nggak usah bahas-bahas berantem. Botol. Lah Anda, masalahnya Anda itu merepet terus dari tadi. Anda yang merepet duluan, makanya saya repetin. Ya sudah, Anda mau diskusi atau mau apa ini? Ini kan mau diskusi. Ya udah gitu ya. Oke sih. Senyum dulu dong, senyum, Makanya senyum. jangan merepet. Senyum dulu. Gimana mau Coba senyum? senyum. Nggak kau buka. Coba senyum, senyum. Aku bisa, nih teman-teman. Coba buka Kentara nggak kalau Bang maskermu. Suma senyum? Coba buka maskermu. Biar Kentara Kentara nggak? sekali. Kentara sih. Coba kau senyum. Coba senyum. buka dulu dong Nggak maskermu. bisa Kayak senyum tuyul memang. dia. Memang nggak bisa senyum. Nggak bisa senyum. Ketawa dia bilang kayak tuyul. Memang kau nggak senyum, orang maskermu dikilap. Udah. Kita pakai masker, Anda pakai masker, saya juga adil. Oke, sip. Kita mulai diskusinya. Eksekusi atau yang melakukan senyummu nggak kelihatan loh. apa sih ini kayak Edis aja kau merepet aja terus. Loh, Eksekutor orang saat merepet, maka saya lagi ini temanya, merepet. tema. Kamu mau masuk tema, diskusi Kak. atau enggak? Kalau enggak ditendang ke neraka jahanam. Mau kroyok. diskusi? Ini Bang, ini. Inilah silam, kalau kalah main kroyok. Belum apa-apa kalah lagi, dikeroyok lagi. Ini Apa sih ini kau? Udah, mampus. Jagoan. Pansos lagi di sini. Kok pansos di sini? Kau bukan siapa. Orang mau diskusi malah yang lainnya aku bahas. Diajak bercanda, kaku kali jadi orang. Aku pun ngajak kau bercanda aja. Bukan Orang mau susah hidupnya itu, kasihan. ajak bercanda pun kayak tegang kali. Kau jagoan? Jagoan? Ya udah, aku carikan lawan. Adanya dulu cerita aku kayak gitu kan? Kukira kita mau berkelahi. Oh enggak, enak aja. Saya dulu pernah gitu. Waktu saya Alia kelas 1. Iya kan? Ribut kali orang belajar di kelas, belajar di sebelah main pukul meja. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya lanjut dulu. Jangan Bang. marah Bang Juma. Salam kenal dari Aceh Bang Juma. Jangan marah-marah sama Oten, nanti apa babi nggak diambil lagi di Aceh nanti. Iya Bang. Iya Bang. Karena hamanya di Aceh orang tuh yang ambil Bang Juma. Oke Bang Juma, selamat berjuang Bang Juma. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Alhamdulillah Bang Juma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, naikkan lagi konten yang lain. Kita diskusi lagi, masih ada waktu sebelum diambil alih. Terima kasih tentara Romawi. Dedi Rimber, Kristen Muslim. Dedi. Ji, Kristen. Edis simbolan live nih. Kristen Ji. Loh? Dedi, Halo. Kristen. Oh. Lama-lama kali dia ngomong. Naik lagi Bang. Multi lagi. Dedi, Rimber. Turun dia. Tadi Ji itu Kristen. Ada Ji. Ini Mamet, ini minta lagi si kuculuk. Sebelah kanannya belum diludahi, baru sebelah kiri. Itu siapa naik lagi dia. Iya, Malam malam. Kristen. Selamat malam, puji Tuhan. Oh, Karesteng. Silakan Bang. Buka karemanya, Bang. Bang, saya mau bertanya, Bang. Buka kamera dulu, baru kita diskusi. Satu saja, Bang. Satu saja. Bikin. Iya, maksud saya buka kameranya Dan dulu, saya bilang- abangku. Kamera.
Bang, Iya. ikut saya belum banyak bang, tapi mohon. Tidak bisa 19 biji pengikutnya 19 biji. Pak Noi, Please, Pak Bang. Noi. Please, bisa kak bang? Yalah. Saya bertanya bang, please. Turun. Please. Paling mau menghujat gitu. Ya kan. Kalau biarkan saya dulu bersih. Oh ya. Tunggu. Halo. Acing. Maaf ini saya mau jelasin tadi tuh Bang Juma. Iya. Artinya abang itu bertanya itu biar dia itu berpikir logika. Itu Yesus itu Tuhan itu manusia, tapi dia udah berpikir logika biar dia sadar, tapi dan nangkap itu. Iya. Iya. Betul, Itu Bang. aja Bang Juma, sabar. Maaf Siap. sekarang Bang Juma bukan mau tengkar. Ya ada Iya. canda, tapi kan mereka nggak tahu tempat bercanda Siap. gimana. Semangat selalu saudara-saudaraku, semoga teman Kristen istilahnya bisa Siap. memahami dan tidak berpikir yang untuk asal ngadu domba, bukan. Ini untuk diajak pendapat. Hanya itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pianoger, Muslim, Kristen. Pak Tia. Halo. Kristen. John, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John, Islam. Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pianoger, Kristen. Saya hanya mau menyampaikan satu hal saja. Intinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saudara-saudara kita Oten itu bercermin dulu lah. Baru kalau mengajukan pertanyaan. Masalahnya kenapa? Koreksi diri sendiri dulu. Baru melontarkan pertanyaan. Karena setiap perkataan itu tanggung jawab. Jadi itu harus perlu diketahui. Jangan asal mau ngomong. Karena ngapain juga Bang Suma mau turun tangan kalau tidak selepel gitu. Intinya koreksi diri lah. Berpikirlah dengan baik, dengan bijak. Jangan mau membawa agama itu secara emosi. Nggak bagus. Beragama itu bukan dengan secara emosi, tapi dengan secara akal. Dengan secara akal sehat. Kalau kita mau membawa agama secara emosi, ngapain? Ngapain naik ke Komal? Coba. Sudah ya Bang, gitu aja. Oke, iya. Ya Bang. Iya. Ujung-ujungnya solata. Masya Allah. Siapa punya itu ini anak ini? Anak itik. Ayam. Saudara John mungkin. John. Halo John. Iya, ini tidak bisa terbuka ini. Apanya tidak bisa terbuka Bang? Ini saya sudah tidak ada. Oh, sudah ada, iya. Sudah ada. Iya Bang. Itulah saya sarankan kepada saudara-saudara kita umat Kristiani ya. Tolonglah berpikir dengan baik. Iya. Agak tuh. Berulang-ulang. Alex, selamat Ini malam. ya mungkin gini teman-teman yang muslim kalau mau berbicara di atas hati-hati jalannya licin gampang jatuh ya. Oke, lanjut. Alex Kristen. Islam Kak. Di patutnya no disuruh kau naik ke Kristen. Orang Sulawesi kayaknya itu. Dek, bener dek. Ketawa. Iya tahu sami tahu. Gak habis mi barangkali. Ini punah Kristen punah. Ada masih ada je tahu Gara-gara kita mendalam penghuni neraka. Kopi putih, Kristen, tengkorak. Makatik. Kopi putih.
Kok ada Bang Jupe? Melak-melak na mukamu. Bang Jupe. Kopi putih. Udah tidur kali. Kopi putih Bang Jupe. Udah turun Bang ya, nggak nyahut. Caput nih anggota Caput nih. Mana Bang Kores? Naik Bang Kores, umumkan dulu ini acara milad api Bang Kores. Mumpung ini masih ada 8. Ya kita aja yang ada kalau gitu ya Tuhan Pila semuanya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah akan diadakan milad api yang kedua di tanggal 13 September 2025 di Jaksel, Tebet ya, Masjid Al-Ittihad. Insyaallah nanti guru-guru kami, panglima kami akan hadir semua di sana dalam rangka milad api yang kedua tersebut. Bagi yang ingin turut hadir, ikhwan fillah semuanya, boleh, ada tiket yang sangat terjangkau, yaitu cuma 100.000. Bisa konfirmasi ke Ahi Kores. Nomornya berapa ya? Aku lupa. Bentar. Dadakan soalnya. Sebentar, saya cari dulu. Kores. Oke, bagi yang turut hadir, silakan hubungi nomor Ahi Kores 0813, habis itu 3753, terus 4473. Itu nanti hubungi Ahi Kores untuk konfirmasi pembelian tiket. Pembelian tiketnya kemana? Transfer ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di 7-nya 5 kali 51. Hilang suara Ustaz. Oke, itu ya Iwan Pila semuanya. Ulang Ustaz, hilang suara Ustaz, ulang. 7-nya 5 kali. Cek. Assalamualaikum. Ya, sebentar. Ada Ustaz. 75 kali 51770 ya. Nomor rekeningnya 7-nya 5 kali 51770. Sebentar saya lagi siapin. Semoga ini bisa kelihatan. Bunda tolong gedein. Kelihatan gak ya nanti kontaknya? Insya Allah nanti juga ada guru kita ya, ada Ustadz Syamsul Arifin Nababan, ada beberapa tokoh yang hadir dan juga pejuang akidah yang masuk ke pedalaman, yang membentengi akidah di pedalaman gitu. Bunda, gedein, mungkin ini nanti bisa di screenshot oleh teman-teman. Ada kontaknya di sana. Aku nggak bisa Kan Deddy Miswar hadir kan ya? Ya, konfirmasi insya Allah kabarnya begitu ya. Beliau akan hadir gitu, Pak Deddy Miswar, ada tokoh pengacara terkenal juga dan belum ada konfirmasinya ya. Nanti insya Allah konfirmasi berikutnya kita kabarkan lagi. Dan salah satu pembicara adalah tokoh mu'alaf kita yaitu Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Mantap, luar biasa insya Allah nanti momennya. Silakan Iwan Pilah yang mau turut hadir ya, hubungi. Ini gede ini Saudara Mamet, apa enggak sebaiknya kita undang juga dia untuk bersih-bersih nanti di sana? Boleh. Boleh bersihin muka kalian. Karena kamu itu lagi haid, kau sensitif kali kau. Loh, kan dibilang bersih-bersih. Boleh lah. Iya, udah gitu dong. Nah, coba buka karimah, coba. Karimahnya dibuka. Buka. Sensitif kali kok Memet. Bukan sensitif, saya kan menjawab sesuai dengan narasi. Iya, buka karimahmu, napa susah kali, buka kamera dulu. Itu sudah buka karimah botol. Mana ada itu terbuka? Ada yang lihat foto saya enggak? Enggak ada, mana ada? Nah, kita udah undang, buka. Udah keundang, buka Bang. Oh, itu sebenarnya ganteng. Aduh, belum. Orang ini buta. Sudah buta huruf, buta penglihatan lagi. Ajaran Kristen. Matt, hidupmu garing amat sih kayak kanebo kering. Kan saya sudah ada tanda dikit lah hidupmu ini. Malah datang si Joma enggak dilihat katanya saya. Tidak ada yang gambar noto loh.
Berarti kalian buta. Saya sudah buka kamera loh dari tadi. Coba tanya penonton di bawah. Teman penonton, beliau buka kamera apa enggak? Buka kemana? Enggak ada itu, baca di bawah enggak ada. Coba. Bukan dia itu, HP-nya di belakangnya itu dibuka bautnya, kebukalah kameranya. Bongkar. Nah, itu maksud dia. Nah, muncul dia ini. Gambar atau gambar. Baik. Kita bahas tema eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat bagi saudara. Eksekutor apa? Yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada saudara? Bukan. Loh, karena kan Kristen selamat karena Yesus mati menebus dosa kalian kan? Iya. Bisa nggak mati kalau tidak dibunuh? Tidak. Nah, berarti pembunuhnya ini berjasa nggak? Tidak. Tidak berjasa? Tidak. Lah, gara-gara dibunuh Yesusnya itu kan dosa kalian ditebus. Iya. Berarti pembunuhnya ini pahlawan kan? Tidak. Bisa nggak nebus Yesus dosa kalau tidak dibunuh? Rangkuis. Tidak. Nah, berarti harus dibunuh dulu kan? Iya. Nah, berarti ada pembunuhnya? Iya. Nah, berarti pembunuhnya ini pahlawan? Tidak. Lalu apa pembunuhnya ini? Pembunuhnya itu orang jahat. Berarti orang jahat telah membunuh Yesus agar dosamu ditebus. Iya. Berarti penjahat ini melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Tidak. Lah kan dia yang membunuh Yesus. Iya. Berarti berjasa dong? Tidak. Gila sendiri. Gila sendiri dia. Kamu sendiri yang gila. Saya kan menjawab sendiri. Pembunuh Yesus itu akibat dari pekerjaan mereka, dosa-dosamu dihapuskan. Terus? Benar nggak? Apanya? Itunya. Itunya apanya? Dosamu dihapuskan. Iya. Karena Yesus dibunuh. Iya. Yesus ini kalau tidak dibunuh, terhapus nggak dosamu? Tidak. Berarti harus dibunuh kan? Iya. Berarti iblis yang merasuki Yudas yang menjadi prakarsa awal pembunuhan terhadap Yesus. Tidak. Lalu siapa yang merasuki Yudas? Itu sudah nubuatan. Dinubuatkan di mana? Di Yesaya. Di Yesaya berapa? Yesaya 53. Oh, Yesaya 53. Kata siapa bahwa itu nubuatan untuk Yesus? Kata Nabi Musa, Nabi-Nabi Yesaya. Di mana tertulis di Nabi-Nabi Yesaya? Nabi Yesaya menyatakan bahwa itu untuk Yesus. Loh, itu nubuatan. Ya, itu menurutmu. Ngerti nubuatan enggak? Itu menurutmu kalau itu nubuatan. Enggak, tapi saya tanya, menurut Anda ngerti nubuatan enggak? Menurut pemilik kitab yang Yesaya itu nubuat atau Anda bukan untuk Yesus? Nubuatan tidak. Menurut yang punya kitab. Yang saya tanya, Anda ngerti nubuatan enggak? Menurut yang punya kitab. Yang saya tanya, Anda ngerti nubuatan enggak? Menurut yang punya kitab, apakah itu nubuat untuk Yesus atau bukan? Ya, kita harus clear dulu. Anda ngerti nubuatan enggak? Nubuatan itu ramalan atau penglihatan. Nah, itu sudah diramalkan oleh Yesaya. Udah di Kata siapa itu ramalan untuk Yesus? Kata Yesaya. Di mana Yesaya menyebut Yesus? Di Yesaya 53 tadi. Iya, di mana di situ tertulis Yesus? Itu di Yesaya itu sudah. Iya, di mana? Di situ tertulis Yesusnya di mana? Selain orang yang tersalib di kedua. Tidak ada kata salib di Yesaya. Di Yesaya 53 itu tidak ada kata salib. Yang saya tanya, yang tersalib 3 orang di sebelah kanan sebelah kiri itu cuman siapa?
Penjahat. Siapa? Ya penjahat. Penjahat. Yang orang itu siapa? Itu penjahat. Iya, berarti itu nubuatan untuk siapa? Bukan nubuatan itu, bukan nubuatan untuk Yesus, itu bukan. Siapa yang mengatakan itu untuk Yesus? Yesaya itu kitabnya siapa? Yesaya itu kitabnya siapa? Yesaya itu kitabnya siapa? Kitabnya Yesaya. Yesaya yang menulis. Iya, itu yang punya Yahudi atau Kristen? Yesaya Yahudi. Yahudi. Nah, Yahudi mengartikan itu untuk Yesus atau bukan? Iya. Di mana orang Yahudi percaya kalau itu untuk Yesus? Murid-muridnya Yesus itu orang Yahudi atau bukan? Di mana murid-murid Yesus mengatakan itu untuk gurunya? Murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Iya, di mana murid-murid Yesus mengatakan itu untuk Yesus? Kan kamu bertanya di mana? Iya, makanya kamu memfitnah muridnya bahwa muridnya itu mengakui bahwa itu nubuatan untuk gurunya. Di mana muridnya mengakui kalau itu untuk muridnya, di mana? Kan Yesaya itu orang Yahudi. Iya, yang punya kitab kan orang Yahudi. Nah, di mana orang Yahudi mengatakan bahwa ketika Yesus datang, mereka mengatakan ini adalah penggenapan dari kitab Yesaya. Kok hilang? Kok hilang orangnya? Ya, ini kok hilang orangnya? Udah jin korin. Jin korin kalau kau itu. Kok itu? Kebanyakan udah jin ya? korin situ. Udah ya, udah. Kamu kayaknya ngajak ribut, ngajak perang kayaknya. Mukamu juga separuh wanita soalnya. Saya lebih baik dikeroyok 10 laki-laki jantan daripada 1 ekor laki-laki tapi mukanya muka perempuan. Lebih takut saya. Dipaksakan sekali kayak laki-laki. Padahal pas berdiri jalan kawe-kawe, manusia lame-lame. Halo. Halo saudara. Halo. Halo. Suma. Kenapa banyak sekali di atas ini? Jaringan betul-betul berat ya teman-teman. Halo. Ya halo Bang Suma. Ya. Halo, bisa buka kamera ya, Bang? Biar kita diskusi Bang. Halo. Iya halo, buka kameranya boleh? Iya halo, buka kameranya. Kalau saya buka kamera, kamu buka masker ya. Sama-sama buka masker ya. Iya, silakan. Ya? Iya. Oke. Iya, buka maskermu sekarang. Buka kameramu dulu, please. Iya, buka maskermu sekarang. Enak kali. Saya sudah terbuka. Sekarang kau buka. Buka maskermu sekarang. Buka dulu kameramu. Biar saya buka buka kamera. Penghujat. Kamu diskusi deh ya. Penghujat. Ada yang bilang dia TNI katanya Bang Andi. Penghujat itu. Coba dikejar dulu itu. Si Petra itu. Ada informasi dari intelijen kita. Dia itu aparat katanya. Justru aparat harus netral. Gak boleh menghujat coy. Iya maksudnya dia tiap hari menghujat aja kerjanya. Harusnya kalau betul ya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang. Ya jangan kayak gitulah. Harus profesional dong. Mau diskusi tapi jangan menghujat.
Kerjanya cuma menghujat saja. Edo, Kristen, Edo, Kristen. Iya, memang error ini ya, layar kadang gelap gulita. Edo, Kristen, Pak Edo. Edo, ya nyahut pun si Edo. Coba Kamu gini loh, kamu kan tahu nomornya Bang Juma. Ustaz Salib mana? Turun kayaknya. Kau tahu nomorku, nggak usah lah ribut di sini gitu loh. Tinggal lu WA Sherlock gitu loh. Selesai kan kita ketemu ngopi-ngopi ada apa kan gitu. Nggak usah pamer-pamer di media sosial. Langsung aja Sherlock. HP saya ada di YouTube, ya kan? Nah, lu tinggal WA ke gua. Bang Andi, Sherlock, ketemu di mana ngobrol gitu kan? Mau lu apa? Itu aja Petra ya. Kalau gede-gedean suara gini nggak laku di sini, nggak laku. Kami nggak melayani orang gila, bener nih, nggak melayani orang gila, bener, serius. Pemalasuh. Ini di atas banyak loh otennya, tapi yang muncul tak ada. Agak berat memang ini kayaknya nih, berat. Iya. Sugian, Kristen. Alif juga ada kayaknya tapi nggak kelihatan apa gimana? Nggak tahu. Kristen. Halo. Halo. Oi. Kayaknya. Teknisi Pak, silakan. Tungki. Kata kawan kita tadi tungki. Tungki itu apa Bang Andi? Sugian. Oh iya kah? Iya. Itu bahasa Batak. Ayam jago tuh. Assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullah. Deng sehat-sehat Ki Deng. Iya, alhamdulillah. Bagian kamu di Makassar Deng. Di Dayak. Oh Dayak di biasa menjekernya jangan. Oh Kambanjo. Iya. Deng sehat-sehat Ki Asen Deng. Bunda Bang Hadi sehat-sehat Ki. Kimai Ki Mantang. Di Makassar tuh nggak? Oh Kambanjo. Si Kambanjo itu baik. Iya Deng. Iya. Sama-sama anak Makassar tahu. Sulawesi. Palagah terasa. Iya. Iya. Makasih Deng. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka memang ini agak sudah sulit diskusi baik-baik dengan Mbak Yuma. Ya, caranya ya memancing emosi. Nah, itu aja ilmunya tuh. Biang keributan, mencari supaya crowded. Tapi mohon maaf ya, kami tidak melayani orang gila. Rang awak Sukran, thank you. Megatron. Assalamualaikum Bang Suma, Bang Handi. Waalaikumsalam. Siap-siap semuanya. Cuma menyampaikan saja, Deng. Tadi ada aparat ya kan. Harusnya aparat itu mencontohkan yang baik, diskusi yang baik. Iya kan, jangan melihatkan pakaianmu di sini. Nah, itu baru Bang, itu baru disinyalir, belum tentu. Udah lah, nggak usah dibahas. Iya, siapa tahu ya kan. Itu. Betul. Tojeng. Koyak mulutnya. Siapa mulutnya yang mau dikoyak? Sini. Ada Uncen Leo, ada Nono, tapi nggak kelihatan.
Berat. Dihapus permintaan ini dulu, saya hapus 70 permintaan. Jaina, banyak muslim. Udahlah Bang Mamet, kalau kamu memang punya ilmu, silakan naik dengan topi. Kalau belum siap malam ini, ya jangan nggak usah minta naik. Siapkan dulu, belajar dulu lah. Di sini bukan arena tinju, tapi di sini aduh strategi. Apa itu? Ya perang pemikiran, perang data, pakai akal, begitu. Supaya enak didengar. Ini pitikan akan naik, kalau toi lama. Dinre bian diskusi. Sejak perang pergi poin, kalau kak jangan. Gayaan. Nah, luka jangan. Tadi jumpain makin stop itu siapa? Bang luka jangan. Bagi mas, katanya perlu kak jangan. Nak aku tanya jangan rini. Saya kira itu hebat nih. Hebat nih kapan begitu gayaan. Mana Ustaz Alif tadi, mana beliau? Sebentar lagi barangkali. Lagi punya mau dioperasi. Ibu permintaan. Itu di atas itu deh. Ngenanjo. Hapus kirong. Oh, tidak nampak ini. Ih, tidak nampak, berat. Ronda 2 itu di atas 2 ekor. 2 uncen Leo, Gary, 2 ekor. Tiga malah Hari, Gary, uncen Leo di daftar, tapi nggak kelihatan orangnya. Ustaz Alif ada lagi nih. Nggak boleh bisa kelihatan Ustaz Alif. Nanti dihapus dulu semua ini di bawah. Siapa itu uncen Leo, imuncen. Udah jangan dulu permintaan saudaraku, berat. Yang kelihatan bertahan bertiga nih. Dinda Alif ada kan? Assalamualaikum. Ada itu. Coba Ustaz ngomong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Di mana aku berada? Dari tadi aku ngomong loh, ternyata aku gak ada yang dengar ya. Halo, cek. Ustaz, coba speak. Halo. Loh, gak kelihatan. Tapi suaranya ada? Ada. Oh. Hapusi semua dulu nih. Baru permintaan ulang. Lincana ngasih. Coba Ustaz Ali panggil dulu, benar mah. Ustaz, itu udah ada di atas dia. Ustaz, assalamualaikum. Tak ikuti Roy. Aku duka. Waalaikumsalam warahmatullah. Duka ini tak ikuti Roy sama tak ikuti Roy sama nih. Kore. Apalah di bawah teh kita bobo sulapekan le. Teruk nak kan di kau. Tak ikut tandai solaku. Untuk tandai solah mulai nonton film Doti. Halo Dinda Ali, bisa turun dulu deh, nanti minta permintaan lagi. Enggak, ayo. Wah, nggak beres ini. Turun dulu deh, habis itu naik lagi. Ya. Simon Sidabutar, selamat malam. Padahal kalau dilihat lebih tua Ustaz Alif daripada kita. Apa nak kau tahu Bun? Betul. Tinggal beberapa ini. Ya, itu di Bang Hendi, saya ini ya, makan malam dulu sebentar ya. Iya. Ih, baru makan malam jam berapa nih? Iya, dari tadi. Ayo Pak Simon. Ya, silakan Pak Simon. Ya. Ada yang mau disampaikan, Bro? Eksekutor salib pahlawan itu maksudnya gimana, Bang ya? Apa, Bang? Eksekutor salib pahlawan itu gimana? Aku nggak dengar Bunda Rama, maksudnya. Judulnya eksekutor salib itu pahlawan, Daeng, judulnya. Oh. Kan Yesus itu mati di tiang salib, ada pelakunya ini, pembunuhan ini
dia pahlawan atau penjahat gitu loh Bang. Kan ada tanda tanyanya tuh. Oh, dia itu jadi sebagai pahlawan lah ya. Maksudnya apa? Jadi menurut Abang yang... Bukan menurut kami yang bertanya Bang. Oh. Menurut saya dia tidak pahlawan dan juga tidak sebagai iblis. Kan ada pelakunya tuh Bang, pelaku pembunuhan itu orang jahat atau orang baik? Tidak dikatakan orang jahat dan tidak dikatakan orang baik. Kalau Yesus berkata di Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Bagaimana itu Bang? Nah, kan bapaknya yang iblis. Bapaknya Yesus iblis gitu? Enggak lah, yang membunuh dia lah. Kan tadi Babang bilang. Jadi yang membunuh Yesus itu iblis gitu? Bapaknya kan yang iblis. Belum tentu dia sebagai iblis. Jadi pelaku pembunuhan itu orang baik apa orang jahat? Tidak dikatakan orang baik, tidak dikatakan orang jahat. Terus orang apa dia? Ya. Kan kita bilang tidak dikatakan orang baik, tidak dikatakan orang jahat. Menurut akalmu nih, orang yang melakukan kejahatan itu orang jahat atau orang baik? Orang gila. Ustaz Ali, mas Ustaz. Ustaz Ali, silakan Ustaz. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia tidak dikatakan orang baik dan juga tidak dikatakan orang jahat. Kalau menurut kamu bro, itu Yesus punya salah nggak sih? Hah? Punya salah nggak sih sehingga dia disalib, dibunuh gitu? Dia tidak punya salah. Boleh nggak membunuh orang tidak bersalah? Boleh aja. Kenapa nggak boleh? Oh boleh. Di mana itu perintahnya? Di dalam Bible boleh membunuh orang tidak? Bertanya Bang, Abang kan bertanya. Oh. Jadi boleh-boleh saja gitu ya? Iya. Itu ajaran siapa itu Bang, boleh membunuh orang tidak bersalah? Tidak diajarkan itu. Siapa yang ngajari kau sehingga kau berani ngomong kayak gitu? Iya. Abang kan bertanya kan? Iya, berarti kau membolehkan toh? Lo kenapa nangis? Bukan nangis. Oh, barusan kau yang membolehkan, kau boleh nangis. Kan berarti kalau ada, nih dengerin. Kalau ada yang membunuh kamu, kamu jangan marah ya. Kalau ada yang bunuh saya mau marah. Iya, jangan, karena kamu nggak punya salah dibunuh. Kamu membolehkan toh? Saya kan udah dibunuh, udah mati, ngapain saya marah? Iya, udah selesai sudah kalau begitu. Jangan nangis. Gak enak didengar loh. Masa orang salah boleh dibunuh? Jangan nangis. Sekarang gini loh Bang. Gak usah sekarang, udah cukup. Iya. Kan gak boleh kan gitu. Aduh. Boleh ya? Boleh ya? Iya. Jadi pahlawan nih atau apa? Orang gila. Coba kau Bunda, males gua ngomong sama orang gila. Nah, Yudas ini Bang, yang dirasuki iblis beserta pasukan Roma yang membunuh yang ketuhankan nih, apakah dia pahlawan atau dia penjahat? Sekarang pertanyaan saya sama orang ibu abang sekalian. Kan kami bertanya, jawab dulu Bang, baru bertanya kau lagi. Pertanyaan ibu gimana? Apakah Yudas, tentara Roma yang membunuh Tuhanmu itu adalah pahlawan? Silakan Ustadz, lanjut. Ustadz sudah standby. Bukan. Aku memastikan aku ada aja open cam, sekarang kelihatan, dari tadi nggak kelihatan soalnya. Ada. Tapi Udah aku suaranya ini ada berat juga ya? tadi. Iya Ustadz. Udah aku hapus semua permintaan. Yang oten permintaannya teman-teman, masih kuat Ustadz nih. Silakan lanjut Ustadz, sama saudara Simon. Oh gitu. Ya, kita lihat mungkin dari sini Bunda Rahma ya. Kita mengacu dulu kepada satu peristiwa yang tertulis di kitab mereka, di mana tertulis di Lukas 27 nomor 3, 4, 5 kan gitu. Di situ pada waktu Yudas mengetahui
akibat dari perbuatannya sehingga Yesus ditangkap dan dihukum mati, maka menyesallah ia. Yudas menyesal. Yudas menyesali akibat dari perbuatannya. Karena perbuatannya itulah menyebabkan Yesus ditangkap dan hendak dihukum mati. Pertanyaan saya, penyesalan Yudas ini, yang disesali oleh Yudas ini, itu tindakan yang baik atau tindakan yang tidak baik? Silakan, Simon. Matius 27 ya. Kalau tadi saya salah ucap, mohon maaf. Matius 27. Tadi dikatakan Yudas. Matius 27 mencatat pada waktu itu ketika Yesus ditangkap dan hendak dihukum mati, maka Yudas menyesali perbuatannya. Sampai-sampai ia mengembalikan uang 30 keping perak itu. Nah, tindakan penyesalan Yudas ini yang berlaku jahat, itu tindakan yang baik atau tindakan yang tidak baik? Yang tidak baik. Oh, penyesalan Yudas itu nggak baik? Ya nggak baik lah. Seseorang udah dihukum kok, jadi semana mau dikatakan? Kalau gitu baik? Berarti tindakan Yudas itu benar? Menyerahkan? Yang menyebabkan Yesus ditangkap dan dihukum mati. Ya kan tidak baik. Ya, tindakan yang tidak baik itu dia menyesal, dia tobat, dia menyesali perbuatannya itu. Dipahami nggak sih? Ya. Saya baca ya, pada saat Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, menyesalah Yudas. Yudas menyesali perbuatannya karena akibat dari perbuatannya Yesus ditangkap dan hendak dihukum mati. Yesus ditangkap dan sudah dihukum mati. Kalau penyesalan datang ke belakangan, kalau hanya sekadar penyesalan dikatakan Yudas di situ bertobat, kita katakan benar, baik. Tetapi apakah yang diperbuatnya itu sudah benar? Gitu. Kan berarti kan perbuatan Yudas itu nggak benar kan? Enggak. Perbuatan Yudas tidak benar, makanya Yudas menyesal. Iya. Nah, tindakan penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus berawal dari tindakan yang tidak benar, kan gitu? Iya. Nah, artinya pembunuhan Yesus itu bukan untuk penebusan dosa, tapi dari tindakan yang tidak benar. Jadi abang bilang Yesus itu untuk bukan penebusan dosa. Nah, itu iman Kristen selama ini. Yudas saja, Yudas yang jahat itu, dia menyesali perbuatannya. Kenapa malah orang-orang Kristen bangga dengan penyaliban Yesus? Jadi mohon maaf, kenapa Kristen jadi lebih jahat dari Yudas? Yudas aja udah nyesel dia perbuatannya. Artinya penangkapan terhadap Yesus itu tindakan kejahatan, bukan sebagai anugerah penyaliban dan penebusan dosa. Jadi kejahatan Kristen itu di mana? Tadi bunyikan lebih jahat. Anda setuju Yesus ditangkap dan dibunuh di kayu salib? Iya. Nah, jahat Anda. Yudas aja nyesel. Lah, Yudas aja nyesel, itu tindakan kejahatan, malah Anda bangga dengan pembunuhan terhadap Yesus. Ya kan Anda pertanyaan abang kan dia setuju ditangkap karena memang sudah ketangkap. Loh, tindakan Yudas itu kan berarti tindakan kejahatan, betul? Iya. Nah, artinya pembunuhan terhadap Yesus adalah berawal dari tindakan kejahatan, betul? Betul. Nah, Yesus bukan orang yang tidak bersalah sehingga dia ditangkap, dibunuh. Nah, pembunuhan terhadap Yesus adalah sebuah tindakan kejahatan. Benar nggak? Betul. Nah, kenapa Anda imani sebagai penebusan dosa? Gimana? Kenapa Anda sampai jam segini belum makan juga? Kenapa Anda sampai jam segini belum makan juga? Ya udah makan jam 8 tadi. Kedengeran kan kalau ngomong kayak gini? Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda mengimani itu untuk penebusan dosa? Kenapa mengimani Yesus untuk penebusan dosa?
Ya. Karena dialah yang datang ke dunia untuk menghakimi orang hidup dan mati. Padahal Yudas sendiri menyesali perbuatannya itu, bukan? Aduh, ya Allah, ya Rabbi, ya Teno. Astagfirullahaladzim. Bang, pelan-pelan Kenapa ya. Kan dibilangnya Pelan-pelan. kenapa mengimani Yesus? Pelan-pelan. Ini konsep iman Kristen. Kan Yesus itu ditangkap dan dibunuh. Oke. Nah, tindakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah tindakan kejahatan, betul? Betul. Anda setuju dengan tindakan kejahatan itu? Tidak. Berarti Anda tidak setuju Yesus dibunuh? Tidak. Anda tidak setuju. Anda tidak setuju Yesus dibunuh di kayu salib. Tapi kenapa dalam iman Anda malah jadi penebusan dosa? Kenapa dia apa? Gimana? Ulang. Aduh, aku ngulang lagi dari awal, panjangan, Enggak. Anda kan paham Yesus itu kan tidak bersalah. Oke. Oke, pelan-pelan ya. Sekarang orang yang tidak bersalah boleh nggak dibunuh? Dihukum. Boleh nggak? Pelan-pelan nih biar nangkep. Orang yang tidak bersalah boleh nggak dihukum? Enggak boleh. Nggak boleh. Oke, Yesus tidak bersalah, tidak boleh dihukum. Nah, Yesus yang tidak bersalah lalu difitnah oleh Yudas. Yudas membocorkan sebuah rahasia karena Yudas dirasuki oleh iblis, kan gitu. Ya. Nah, tindakan Yudas ini jahat karena dia membocorkan rahasia sehingga Yesus ditangkap dan dibunuh. Ya. Ya kan? Itu tindakan jahat si Yudas. Oke? Clear ya? Sehingga Yudas sadar, Yudas menyesali perbuatannya, kejahatannya. Berarti Yudas sudah benar toh di sini. Dia udah sadar tindakan bahwa Yesus menyebabkan ditangkap dan dibunuh adalah tindakan kejahatan. Yudas menyesali perbuatannya. Secara tidak langsung tindakan Yudas ini sudah benar. Dia menyesal karena itu kejahatan. Poinnya adalah penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus itu hasil dari sebuah tindakan kejahatan, betul? Betul. Oke. Untuk Kristen, pembunuhan kematian Yesus di atas kayu salib apa? Untuk Kristen, kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa. Hasil tindakan kejahatan orang, kau jadikan sebagai anugerah penebusan dosa gitu. Hasil dari tindakan orang. Tindakan kejahatan orang tersebut tadi Yudas dan juga nanti eksekutornya, mereka kan jahat tuh. Sehingga Yesus ditangkap dan mati di kayu salib. Nah, tapi buat Anda jadi anugerah penebusan dosa. Jadi anugerah sebagai penebus dosa. Udah mulai nangkep belum? Udah mulai nangkap. Nah, berarti Anda itu sama aja dengan menari di atas penderitaan orang lain, kan gitu? Enggak lah. Astagfirullahaladzim. Bang, kan tadi Yesus tidak bersalah. Pelaku kejahatan salah satunya murid Yesus yang berkhianat pun menyesal. Berarti itu tindakan kejahatan. Bener nggak? Ya. Nah, kenapa tindakan kejahatan itu dijadikan ajang sebagai penebusan dosa? Oke, bukan sebagai ajang penebusan dosa. Yudas sudah mengakui kesalahannya kan? Oke. Sebab dia punya kasih, Yesus punya kasih. Dia mati di kayu salib. Bukan. Berarti Yudas menyesali perbuatannya itu salah kalau menurut imanmu. Kenapa Yudas menyesal itu salah? Karena kalau Yudas tidak berperan di sana, Yesus tidak dibunuh. Sementara untuk Kristen, Yesus itu harus mati dibunuh. Bekerja nggak sih isi kepalanya? Bukan pusing kepala saya, Bang. Bukan pusing, isi kepalanya bekerja nggak? Ini bekerja. Nah iya, tindakan Yudas tadi itu kan jahat.
menangkap Yesus sehingga Yesus dieksekusi. Bener nggak? Ya, malam Bang. Nah, tindakan Yudas itu jahat, dan kejahatan Yudas itu menjadi berkat untuk imannya Kristen. Malam Bang. Malam. Ya, Masih nggak sadar juga? Aduh, pusing aku. Saya bisa jelaskan kebingungan Anda. Tuh, Simon mau dijelaskan oleh Om Jack. Bisa Anda jelaskan bingung. Anda punya kebingungan. Boleh. Ya, silakan. Baik. Mengapa Yudas menyesal? Apa penyebab Yudas menyesal? Karena iblis yang merasuki dia itu sudah keluar. Artinya dia menjadi Yudas asli. Bukan lagi iblis yang bekerja di dalam Yudas. Apa tujuan iblis mencari tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus? Pertama, pada saat Yesus lahir, iblis merasuki Raja Raja Herodes. Bang, jangan kemana-mana, Om Jack. Woi, dengerin. Yudas menyesal karena iblis sudah keluar. Ya. Oke, berarti tindakan Yudas tadi adalah tindakan kejahatan, betul? Kerasukan iblis, ya. Nah, berarti itu tindakan kejahatan, betul? Kerasukan iblis. Iya, kerasukan iblis. Ya, dia dirasuki iblis. Iya, jadinya kan tindakan yang jahat. Dalam dirinya itu iblis. Udah tahu itu dirasuki iblis, saya udah tahu. Berarti itu kan tindakan yang jahat. Oke? Ya. Oke. Artinya pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang jahat. Kronologinya begini, supaya Anda paham, jangan bingung lagi. Enggak. Yang nggak ada yang bingung. Nggak ada yang bingung di sini. Justru teman Kristen pada bingung. Pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang jahat yang bermula dari Yudas dirasuki oleh iblis. Kan gitu? Ya. Oke. Tindakan kejahatan itu buat iman Kristen jadi penebusan dosa. Hasilnya loh. Anda salah paham di situ. Anda salah paham. Hasil tindakan kejahatan iblis itu, kok jadi saya salah paham? Pemahaman Anda nggak nyampe di situ. Saya kasih sampai pemahaman Anda ya. Semoga Anda pemahamannya terbuka. Ya, begini. Saya udah nyampe banget pemahamannya malah. Enggak, kamu nggak paham. Kamu mengatakan dirimu paham, tapi sebenarnya tidak paham sama sekali. Coba, pembunuhan terhadap Yesus mati di kayu salib untuk apa dalam iman Kristen? Pemahamanmu tidak nyampe. Ya, ini tolong jawab, kasih paham saya. Dalam iman Kristen, Yesus mati di kayu salib tujuannya untuk apa? Untuk penebusan dosa. Nah, penebusan dosa akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Yudas yang dirasuki iblis. Kan ya, gitu? Oke. Iya kan? Terus? Lah itu poinnya. Artinya Anda lebih setuju terhadap perbuatan iblis yang merasuki Yudas sehingga Yesus ditangkap dan dibunuh. Lah, tadi Anda setuju. Tidak, begini, supaya saya Kalau kasih begitu, paham Anda. teman-teman, Saya kasih orang paham Kristen Anda yang itu tidak lebih paham. jahat Dengar daripada Yudas. Yudas kasih aja udah paham tobat. Anda. Ini malah Saya jadi kasih- ajang penebusan dosa. Oke, baik. Saya kasih paham Anda karena Anda tidak paham sama sekali. Ya. Ya. Kasih poin untuk bertukar bicara dulu. Ya, bagus. Terima kasih, Abang. Ya, jadi begini, Abang. Pemahaman Anda tentang hal seperti ini salah besar. Keliru. Yang benar gimana? Yang benar Tidak benar. gimana? Jadi Yang begini, benar Bang. gimana? Jadi begini, Bang. Iblis mengamat-amati. Ini nggak usah buka kamera ya, Ustaz. Nggak apa-apa. Iya. Iblis mengamat-amati semua apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena Alkitab menulis bahwa akan kedatangan Sang Mesias, ya. Di mana di situ tertulis? Biar saya bicara dulu. Ya udah, kau bela iblisnya deh, kau bela iblisnya, silakan. Enggak. Saya dengarkan. Ya, jadi iblis tahu apa makna Alkitab. Dia tahu. Di situ tertulis bahwa akan ada datang Mesias penyelamat, ya. Lalu saat Yesus lahir di Bethlehem,
dia mengatakan bahwa wah, ini dia ini yang datang Mesias. Lalu Tuhan mengatakan begini, Tuhan mengatakan kepada Maria, bawalah anak itu ke Mesir. Tuh, karena akan dibunuh oleh Herodes. Herodes memerintahkan semua anak di bawah 1 tahun bunuh semua. Itu pekerjaan iblis. Itu nggak nyambung. Kepanjangan, nggak usah cerita itu, nggak nyambung. Anda nggak nyambung. Nggak nyambung karena Anda nggak paham. Lah enggak, ini kan pertanyaannya sederhana. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 7 dikatakan, tanpa kebangkitan sia-sia iman Kristen, dan Kristen masih hidup di dalam dosa. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang Yesus, tentang Mesias. Ya, Anda mesti pahami. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu berbicara tentang Yesus. Oke. Ya. Berarti kitab Keluaran juga. Dan ini maaf ya, dan ini berarti maaf ya. kitab Keluaran juga. Dan ini maaf, dan ini berarti maaf. kitab Tidak Keluaran ada juga. semua. Di dalam kitab Dan ini Keluaran maaf. dikatakan jangan kau membunuh orang benar. Siapa orang benar yang dimaksud? Orang benar itu dalam arti kata orang yang tidak bersalah. Zuma. Kau itu Udah, kau turun, pintar tapi sebenarnya bodoh. Kau bodoh. Kau dengarkan saya dulu kalau kau pintar. Kau yang tolol. Kau yang penjual balok aja kau kerja kau. Giliran Kejadian sampai kitab Wahyu untuk Yesus, ketika ada perintah jangan kau bunuh orang benar. Siapa orang benar yang dimaksud? Bukan Yesus. Dasar sibilisisis. Nipu aja kau kerja kau. Tadi ceritanya di sini ku dengar. Saling terbuka mau berbicara. Hanya Bisa buka kamera enggak? Tapi jadi Bisa buka kamera enggak? Gimana Bang? Buka kamera biar enggak longor. Bang Cuma udah pernah jumpa kita Bang Cuma bicara tentang ini Bang. Ya udah buka kamera aja dulu saudaraku. Udah pernah jumpa kita. Mengenai kita ke masalahnya kemarin di siapa yang turun ke bumi di akhir zaman. Ya, Nabi Isa. Masih ingat? Masih. Yesus yang turun mengusir Kristen. Bisa dia selidiki. Bukan Kenapa kami. Abang katakan Yesus mengusir Kristen? Ya, kan Yesus menghakimi berdasarkan dengan ucapan yang pernah diajarkan selama 33 tahun di tengah Bani Israel. Ya. Nah, ada nggak Yesus selama 3 tahun, selama penginjilannya dia mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Ada nggak? Ya, terus? Nah, tidak ada kan? Sedangkan Kristen ini muncul belakangan menuhankan Yesus, makanya kalian diusir. Muncul Yesus? Ya, Yesus turun sebagai hakim untuk menghakimi Kristen, Abang. Loh, bukan cuman Kristen Bang. Coba Abang lihat, dengar, baca dulu. Ya, oke lah, dia menghakimi semua manusia. Oke. Iya. Tetapi apa? Tapi apa dasar penghakimannya itu apa? Yohanes 8:42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Abang ulangi dari pertama. Abang ulangi. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku. Sebentar kami orang Kristen menerima Yesus dan firman Yesus. Nah, Yesus ada nggak pernah mengajarkan dirinya untuk berfirman kepada Lukas, kepada Markus, kepada Yohanes, kepada Paulus? Ada nggak? Ada. Di mana Yesus pernah berfirman kepada Lukas? Coba mencret kau, mencret kelereng, ngarang cerita. Di mana Yesus berfirman kepada Lukas? Ayo. Itu Om Jack naik dulu Om Jack. Penghujat kayak gitu dinaikkan. Udah, kita diskusi yang ilmiah aja dulu. Nggak usah ikutkan orang-orang congor kayak gitu. Orang longor penipu kayak dia, nggak usah. Sekarang di mana Yesus pernah berfirman kepada Kristen? Ada nggak? Jadi firman yang nanti akan menjadi hakim, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti ending segala firman yang Yesus sampaikan adalah Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, nanti kalian diusir tuh. Siapa yang memerintahkan kalian menuhankan aku? Ada aku suruh memerintahkan kalian menuhankan aku? Enggak ada. Kalian dibonyok nanti, diperkedel sama Yesus nanti kalian. Enyahlah daripada aku,
Kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah tuh. Kami umat Islam dihakimi apanya yang dihakimi? Kenapa kau tidak menuhankan aku? Emang siapa yang mengajarkan lu Tuhan? Emang lu pernah ngajarkan dirimu itu Tuhan, pencipta langit dan bumi? Kan enggak. Kan kita harus menyembah kepada pencipta aja kan? Oh iya, lupa. Terus kenapa kau tidak ikuti ajaranku lah? Kamu katakan sendiri, ajaran kamu diutus hanya untuk kepada domba yang hilang dari umat Israel. Betul gak? Iya betul juga ya. Nah ya. Nah sekarang ini Kristen Bani Israel gak? Bukan. Tapi mereka mengaku Bani Israel. Mereka berdasarkan Wahyu 3 nomor 9, mereka adalah jemaat iblis. Ya sudah. Jemaat iblis diusir kemana? Ya neraka dong. Gitu saudara. Makanya ini adalah fenomena yang harus orang Kristen jawab. Apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Kalau dia kau katakan penjahat, buktinya karena mereka kalian bisa selamat. Kalau kalian katakan mereka adalah pahlawan, buktinya mereka adalah pelaku kejahatan. Mana yang betul? Tidak ada dua-duanya. Pahlawan adalah juga, kalau dia pahlawan juga salah, kalau dia penjahat juga salah. Berarti penyaliban ini yang error. Masa ada keselamatan dengan membunuh orang yang benar? Gimana ceritanya? Membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang salah. Apa itu? Hukum mana yang bisa kena ke sana? Nggak ada hukum yang bisa kena. Iblis merasuki Yudas. Imam-imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat. Mereka bersekongkol membunuh Yesus supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Akibat dari kesepakatan membunuh Yesus, Yesus dibunuh. Perbuatan membunuh Yesus itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Perbuatan jahat. Jadi Kristen bisa selamat dari perbuatan jahat. Jadi yang menyelamatkan Kristen ini perbuatan jahat yang menyelamatkan. Atau jangan-jangan iblis yang berkarya membunuh Yesus ini tapi tidak berhasil membunuhnya, ambil langkah kedua, opsi kedua, yaitu meskipun bukan Yesus asli yang kami bunuh, tapi kami bisa mempengaruhi orang-orang yang lemah akal untuk mengimani bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Dengan cara apa? Aku berikan dia tanda-tanda, aku berikan dia mukjizat, aku berikan kemudian dia kekuatan. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 24, nomor 23, 24, 25, 24, 26. Apa kata Yesus? Waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi iblisnya berkarya tuh. Iblisnya mengaku Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Sehingga orang yang disesatkan ini mengatakan bahwa yang membunuh Yesus adalah penjahat. Tetapi dari hasil kejahatannya justru Kristen selamat. Gimana polanya tuh? Di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. Dia datang untuk disalib agar supaya seluruh nama yang ada di kolong langit ini memperoleh keselamatan. Gimana ceritanya? Berarti mereka yang mengeksekusi Yesus, iblis yang merasuki Yudas, iblis yang merasuki imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melakukan tipu muslihat, itu adalah pahlawan-pahlawannya Kristen. Maka benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir, membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Gimana dong? Ini harus terselesaikan ini. Yang mengeksekusi dan yang mempengaruhi Yudas sehingga Yesus itu bisa kemudian dieksekusi mati. Bagi Kristen yang sudah bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan, yang mewariskan surga, yang mewarisi surga. Akibat dari Yesus mati, Kristen jadi pewaris surga. Akibat dari Kristus mati,
Kristen ini menjadi anak-anak Tuhan. Berarti pembunuh Yesus sangat berjasa terhadap Kristen. Jadi iblis yang merasuki Yudas ini apa? Penjahat? Iblis atau malaikat? Iblis yang merasuki Yudas ini pahlawan kan buat Kristen. Maka besok ajarkan kemudian pendeta untuk menciptakan lagu ucapan terima kasih kepada iblis yang sudah berjasa menyelamatkan Kristen sedunia. Bukan Yesus juru selamat kalian. Juru selamat kalian itu adalah iblis. Meskipun Yesus datang turun ke bumi menjadi manusia, kalau iblis tidak merasuki Yudas, gimana? Yesus bunuh diri gitu. Yesus gantung dirinya sendiri. Yesus maku tangannya sendiri. Tidak mungkin. Maka juru selamat Kristen kesimpulannya adalah setan. Tanpa setan, Yudas tidak akan mengkhianat. Tanpa setan, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama tidak akan membuat kesaksian palsu. Tanpa setan, Yesus tidak disalibkan. Maka yang menjadi pahlawan di sini siapa? Iblis dan Yudas. Silakan minum kopi campur masako biar sedikit mengerti apa yang saya jelaskan. Udah sangat jelas ya, Bang Simon. Oke, terima kasih penjelasannya. Ya, semoga lah kita sehat selalu. Sama-sama. Semoga lah kita selalu. Yang pastinya diakui nggak Yesus itu aja pertanyaan saya di umat Islam. Gimana? Diakui nggak Yesus itu di umat Islam sebagai manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan Injil, kemudian mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang datang pada Nabi Musa, itu kami akui. Namanya Isa Al-Masih. Orang Kristen menyebutnya Yesus. Orang Yahudi menyebutnya Yosua HaMasiah. Jadi satu tokoh dengan 3 versi cerita yang berbeda. Di Kristen, Yesus terkutuk. Di Islam, Yesus mulia. Di Yahudi, sama, Yesus terkutuk juga. Kira-kira siapa roh kebenaran di antara 3 agama ini? Kata Yesus dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kami mengatakan haram jadah, Yesus itu dikutuk oleh Tuhan. Haram hukumnya Yesus itu tersentuh oleh orang-orang kafir. Yesus tidak akan mungkin kemudian bisa dikuasai oleh setan. Setan sedikit pun tidak akan berkuasa kepada Yesus. Itu iman kami. Yesus manusia mulia, dia tidak ditampar, dia tidak diludahin, dia tidak ditonjok, dia tidak ditombak, dia tidak digantung, dia tidak ditelanjangi, dia tidak dibunuh, dia tidak ditombak. Mulia sekali beliau di Islam. Kalau di Kristen, siapa yang ditampar? Yesus. Yang diludahin? Yesus. Yang ditonjok? Yesus. Yang dikutuk? Yesus. Yang dibunuh? Yesus. Yang digantung? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Penghinaan apa lagi yang tidak kalian berikan kepada Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Islam memuliakan Yesus. Kristen mati-matian kemudian untuk menghinakan Yesus. Bahkan saking maunya, iblis pun jadi pahlawan. Ayo, lembutkan hati saudara. Kami umat Islam sangat memuliakan beliau. Kami tidak tidur sampai jam segini itu untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Amin. Dari orang-orang yang menginginkan kematian terhadap dirinya. Sedangkan kalau Anda jeli melihat, Anda buka Bible sekarang, Matius 16 nomor 21 sampai seterusnya, orang-orang yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus atau orang yang berpikir Yesus yang disalib, itu adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Berpikir aja bahwa Yesus harus disalib, atau Yesus disalib, atau Yesus akan disalib, atau Yesus ini mati menebus dosa. Kata Yesus, itu adalah pemikiran iblis.
Kata Yesus loh. Berpikir aja bahwa Yesus akan disalib, itu adalah iblis, kata Yesus. Matius 16 nomor 21 sampai nomor 23. Kami umat Islam, jangankan percaya Yesus disalib, berpikir aja kagak. Berarti kami bukan iblis. Begitu saudara, itu dalil. Itu dalil. Kalau dalam Al-Quran, hisyum fid dunya, orang yang menyalibkan Yesus dan orang yang disalib itu dihinakan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Itu di Al-Quran. Itu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Terus kemudian dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang disalib juga, Ulangan 21 nomor 22 23 yang dikutip oleh Paulus adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Masakan Yesus dikutuk oleh pencipta langit dan bumi? Hah? Yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi itu adalah Yudas. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itu siapa? Yudas. Berarti yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Yudas. Itulah yang kalian sembah. Ketika iblis merasuki Yudas, bisa nggak kemudian Yudas ini terpengaruh menyebut akulah Yesus? Bisa. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias. Berarti iblisnya, penyesatnya muncul dengan memakai nama Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa banyak orang yang memakai nama Yesus? Kemana-mana Yesus. Penginjilan Yesus, kebaktian Yesus, menyanyi Yesus, ibadah minggu Yesus, Natalan Yesus, perpuluhan Yesus. Itu siapa itu? Penyesat akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa? Kalau sebut nama Yesus memang Kristen. Nah, Kristen. Selamat. Itu ucapan Yesus, bukan ucapan saya. Saya hanya menjelaskan aja. Lina Wijaya kemana-mana cari berondong, pakai nama Yesus, pakai nama Yesus, 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 Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang yang datang ke atas muka bumi ini dengan membawa sebuah kitab dengan penampilan seperti orang suci, memakai nama Yesus, tapi ternyata tujuannya untuk menyesatkan. Apa bukti penyesatannya? Mereka menyuruh menyembah kepada Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan. Mereka menyuruh makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan. Mereka menyuruh untuk tidak bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan. Mereka menyuruh untuk ibadah hari Minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan. Mereka mengajarkan 3 pribadi Tuhan dalam satu hakikat. Yesus tidak pernah ajarkan. Tapi mereka berani-berani memakai nama Yesus kemana-mana. Sok paten, sok cantik, sok hebat. Ternyata mereka penyesat. Emang betul. Makanya yang diusir, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka memakai nama Yesus, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Sekarang pendeta, misalnya Rasul Lubis, dalam nama Yesus, aku usir iblis yang ada dalam dirimu. Aku juga sembuh orang itu, sembuh. Rasul Lubis memakai nama Yesus. Yesus yang mana yang datang membantu Rasul Lubis? Sementara Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Jadi yang datang mengaku-ngaku Yesus kepada Rasulullah itu siapa? Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Jadi yang ketika dia mengobati orang dan betul-betul sembuh, jadi Yesus yang mana yang datang ke situ? Mana yang sakit Rasulullah Lubis? Ini Yesus. Raba-raba sedikit dulu, raba-raba sedikit kasih dulu ludah sedikit biar agak licin. Sembuh. Ini Yesus yang mana yang dipakai oleh Rasul Lubis? Sementara yang asli mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memakai namaku dan berkata, memanggil aku Tuhan, Tuhan, dan bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berkata, aku tidak
mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, penjahat daripadaku. Jadi mereka ngobati orang pakai nama Yesus. Yesus datang betulan menyembuhkan orang yang diobati. Pertanyaan saya, Yesus yang datang ini mengobati orang yang diobati oleh lusul bisu itu Yesus yang mana? Waspadalah kepada penyesat.